dalam perjanjian jual beli itu, dalam surat perjanjiannya itu harus sangat jelas sekali dicantumkan apa yang ingin dituangkan di dalamnya. Dipikirkan secara jauh ke depan tentang kebutuhan apa yang harus dimasukkan di dalam surat perjanjian itu. Contohnya, kalau misalnya barang tidak ada saat itu atau belum ready, belum siap untuk deliverkan, atau levering bahasa Belanda di dalam untuk hukumnya, berarti di dalam surat perjanjian itu dicantumkan pada saat pembayaran dan kapan saat untuk penyerahan barang. Demikian juga kalau misalnya terjadi kecacatan atas barang itu juga harus dimasukkan di dalamnya. Apakah kalau misalnya cacat itu bisa dikembalikan atau tidak? Perlu juga dilihat tentang adanya misalnya kalau keterlambatan, apakah ada kompensasi yang lain atau tidak? Perlu diingat bahwa di dalam perjanjian yang dibuat itu semua hal yang kita pikirkan yang bisa terjadi di kemudian hari harus dimasukkan di dalam surat perjanjian jual beli tersebut. Oke, baik, seperti juga di dalam perjanjian jual beli juga dimungkinkan adanya perjanjian bahwa barang itu bisa kita beli kembali. Ada beberapa orang yang mungkin misalnya ingin meninggalkan sebuah kota, lalu dia pindah ke suatu tempat, lalu memberikan tempat itu untuk dijual, dan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi dia akan membeli kembali. Itu membeli kembali artinya dipersyaratkan bahwa yang bisa membeli kembali adalah pemilik sebelumnya. Kenapa hal itu disyaratkan? Agar pemilik yang baru tidak menjual kepada orang yang lain lagi. Karena mungkin di dalam pemilik lama merasa itu ada hubungan histori di dalam keluarga mereka sehingga tidak dapat dialihkan ke yang lainnya. Jadi andai kata yang terjadi di pihak kedua tadi menjual ke orang lain, maka pihak penjual lama bisa memberikan gugatan perdata kepada pembeli baru bahwa telah melakukan one prestasi. Di dalam penjualan yang dilakukan itu ternyata ada hal yang tidak dipatuhi oleh salah satu pihak, yaitu menjual barang yang tidak dimungkinkan untuk dijual ke orang lain selain pemilik yang lama. Perjanjian jual beli yang kedua adalah barter. Mungkin pernah dengar ya barter ya. Barter itu adalah pertukaran barang di mana disepakati barang yang akan ditukarkan. Jadi kalau dulu sebelum kita melakukan jual beli dengan adanya mata uang, manusia melakukan jual beli atau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan barter. Ada yang punya garam, ada yang punya daging, dibarterkan karena mereka masing-masing produsen untuk sesuatu produk tersebut. Demikian juga saat ini, apakah masih ada barter? Ada, tetapi ini mungkin tidak terlalu lazim, tetapi ada yang seperti itu. Mungkin kalau sekarang teman-teman pernah dengar tukar guling gitu kan. Jadi sebidang tanah yang ditukar dengan sebidang tanah yang lain, tetapi tetap dimasukkan di dalam suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk peralihan hak, tapi sifatnya sama, yaitu barter, menukarkan barang yang satu dengan barang yang lain. Bisa juga dengan barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak masing-masing yang akan melakukan barter.